Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Najib Hakoko di kantor PCNU Kabupaten Magelang di Palbapang. Sore ini kita akan ngobrol dengan beliau Bapak Nurdin Syafi'i. Selain sebagai bendahara PCNU, beliau juga pengurus yayasan atau sekolah dasar terpadu ma'arif atau yang lebih dikenal sebagai SD Tema Muntilan. Sebagaimana diketahui akhir-akhir ini kita sering menerima publikasi tentang pembangunan pesantren terpadu ma'arif di komplek SD Tema Gunung Pring Muntilan. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh dengan beliau, salah satu penggagas berdirinya SD Tema dan sekaligus pesantren Tema yang mulai bulan kemarin ya udah dicanangkan untuk berdiri. Nah, kita akan ngobrol tentang apa latar belakangnya, kemudian bagaimana konsep pembangunannya, dan sekaligus nanti konsep pesantrennya mau seperti apa. Sugeng sonten Pak Nurdin. Sugeng sonten Mas. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pesantren Tema ini yang sekarang sedang gencar kita akan dibangun ini, latar belakangnya apa Pak Nurdin? Iya. Pembangunan pesantren Tema sebenarnya merupakan cita-cita awal para pendiri SD Tema, SMP Tema yang saat itu mungkin merupakan sekolah yang di bawah naungan ma'arif, yang membuat konsep baru, pengen punya pendidikan yang diminati oleh warga, sekaligus merupakan kebanggaan warga ma'arif seluruh Kabupaten Magelang. Nah, cita-cita tersebut akhir-akhir ini kemudian dipacu oleh para wali murid, komite yang selama pandemi ini anak-anaknya yang sekolah itu tidak bisa tatap muka, sehingga harus belajar secara daring di rumah, sehingga orang tua merasa kerepotan dan juga sangat menyadari bahwa keberadaan sebuah pesantren itu merupakan keniscayaan gitu, sehingga di samping sekolah formal pendidikan umum, tapi juga mendapat cukup pendidikan agama dengan adanya pesantren karena boarding gitu. Berarti ini hikmah adanya pandemi ini berkembang, ada pemikiran baru ini ya? Betul sekali bahwa adanya pandemi justru menjadi pemicu untuk segera dibangunnya pesantren Tema yang merupakan cita-cita awal para pendiri SD Tema, SMP Tema tersebut. Jadi pesantren Tema ini juga saya kira satu-satunya pesantren yang menjadi milik organisasi, karena berarti nanti di bawah NU ya? Betul sekali. Badan hukumnya NU. Badan hukumnya NU, dan otomatis ini lahir dari organisasi, dikelola oleh organisasi. Jadi mungkin tidak banyak di Indonesia yang pesantren yang model demikian, karena kebanyakan kan diinisiasi oleh keluarga kiai atau person, yayasan. Ya. Iya. Jadi saya kira ini yang menjadi keinginan para wali murid, para komite, bahkan saya yakin tidak hanya di sekolah Tema, tapi sekolah-sekolah ma'arif lain pun menginginkan hal itu. Tapi alhamdulillah kita sudah memulainya beberapa waktu yang lalu, Mas Koko. Jadi sebagaimana kita ketahui, tokoh-tokoh NU itu sangat sukses dalam membangun pesantren yang umurnya bahkan sudah ratusan tahun. Banyak pesantren besar yang berkembang di bawah yayasan yang dikelola oleh
yayasan-yayasan baik itu keluarga maupun karena sudah berbentuk organisasi, dan ini menjadi perkembangan pemikiran di NU bagaimana mendirikan pesantren di bawah NU, ngerti nggih? Kalau yang milik yayasan udah banyak. Sudah banyak. Nah, ini yang milik organisasi NU kan belum banyak gitu, nggih. Iya. Tentunya ada kurang dan lebihnya, tapi paling tidak bahwa kita di NU ini ada sinergi antara banyak stakeholder yang punya cita-cita bersama, tujuan bersama, dan ini membuktikan bahwa NU ke depan itu pasti tertata lebih baik karena adanya pesantren ini yang tidak hanya milik person, tidak hanya milik perorangan, tapi milik semua warga Nahdlatul Ulama. Ini bisa didirikan gitu. Dan potensi untuk berkembang itu kan akan menjadi selaras dengan cita-cita program-program NU ke depan, bahwa pesantren yang alumni pesantren ini diharapkan adalah bisa mengisi kegiatan-kegiatan di NU, program-program di NU ke depan. Ya. Terus ini kan relatif model baru, gitu. Jadi kalau rumusan konsepnya nanti seperti apa nih, Pak? Ya. Terus terang kita itu kan hikmah di NU mendereki para ulama, pada sepuh, para kiai. Nah, kita suan-suan kepada sepuh para kiai yang punya pesantren. Yang punya pesantren. Ini ada nasihat-nasihat yang baik sekali bahwa yang namanya ideologi Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap harus dipelihara. Hanya saja nanti bungkusnya, kemasannya itu bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini, perkembangan saat ini. Dan ini termasuk model ini yang betul bisa dikembangkan lewat gitu ya. Jadi mungkin kalau rohnya itu konsepnya pesantren salaf, tapi kemasannya lebih modern. Gitu. Mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi secara operasional sudah dikonsep. Betul nanti sekali. Akan seperti ini, santrinya ini. Iya. Terus kurikulumnya seperti ini. Betul sekali. Jadi kurikulumnya karena ini juga pesantren dasar, artinya pesantren khusus untuk siswa-siswi atau murid-murid tingkat SD, SMP. Dengan SD ya. SD saat dulu. ini SD dulu. Jadi tentunya pembelajaran kaitannya dengan materi-materi yang kita berikan juga tidak terlalu banyak, tapi merupakan dasar bagaimana ke depan dia akan menjadi seorang yang bisa berkhidmah di masyarakat, di Nahdlatul Ulama gitu. Bagaimana kita tahu SD Tema itu kan paginya SD, sorenya Madrasah Diniyah. Jadi tinggal secara kurikulum tidak asing ya kurikulum. Betul sekali bahwa saat ini sebelum ada pesantren Tema ini ada dua rumpun, ya, rumpun pelajaran umum dan pelajaran agama itu bisa kita laksanakan bersama-sama meskipun dibatasi waktu. Kemudian saat ini pagi umum, kemudian siangnya Madrasah Diniyah. Dan lulusan SD Tema, SMP Tema itu mempunyai dua ijazah, ijazah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan juga Kementerian Agama gitu. Lewat Madin itu ya? Lewat Madin. Dan saat ini kalau pesantren ya tinggal meneruskan saja dan menyempurnakan waktu-waktu yang kekurang, waktu yang harusnya perlu waktu banyak karena tidak cukup waktunya kalau pagi sampai sore itu, dan anak-anak terlalu capek. Ini bisa nanti digeser ke malamnya atau pesantrennya. Ini kan itu menarik sekali. Jadi saya kira dan responnya bagus gitu. Luar biasa saya kira. Ini alhamdulillah karena tentunya ini keinginan warga sendiri, keinginan para pengguna jasa pendidikan di SD Tema sendiri yang menginginkan, bukan dari pengurus. Tentunya ya, pengurus meskipun sudah punya konsep ke sana, tapi terus terang yang memacu, yang memantik
percepatan ini adalah Bapak di komite, Ibu-ibu di komite, dan juga paguyuban yang itu notabene adalah para wali murid SD Tema yang segera punya pesantren itu. Ini menarik sekali karena akhirnya ini kan berbarengan juga dengan program sekolah penggerak ya Pak. Jadi mungkin nanti bisa saling mengisi saya kira. Oke. Ada sekolah penggerak, kemudian juga di SD Tema, SMP Tema itu juga alhamdulillah juga menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten dan tingkat provinsi untuk SMP-nya. Ini juga tentunya nanti dalam pesantren tersebut juga akan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ramah lingkungan, ramah alam, sehingga harapannya meskipun lokasinya tidak terlalu luas, tapi nanti anak-anak yang ada di pesantren tersebut bisa kerasan seperti di rumah sendiri gitu. Ini kan sifatnya startup, jadi pesantren rintisan yang betul-betul ini ada novelty, kebaruan dari pemikiran tentang pendirian berbasis sekolah tapi juga milik Badan Hukum NU. Iya. Dan juga yang terpenting Mas Koko, bahwa kami selaku pengurus dan teman-teman yang lain di guru komite ini sangat mengharapkan support dari para sesepuh, para kiai yang selalu memberikan arahan-arahan kepada kita, dan juga masyarakat warga Nahdien juga memberikan masukan-masukan agar sesuatu yang ini mungkin dibilang baru, hal yang baru ini bisa berjalan sesuai dengan cita-cita ya. Karena terus terang saja yang namanya pesantren, apalagi pesantren ini milik organisasi, itu tentunya akan banyak banyak permintaan ataupun harapan dari para warga, dan tentunya ini menjadi tantangan bagi pengelola bahwa keinginan-keinginan warga yang banyak tersebut harus bisa kita laksanakan, tapi tentunya dengan memperhatikan bahwa kita adalah induk organisasi, kita adalah Nahdlatul Ulama, tentunya akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti breakdown ke kurikulumnya dan sebagainya juga akan memperhatikan masalah itu. Terima kasih Pak Nurdin. Ini harus kita support, kita dukung sepenuhnya, kita sengkuyung bersama-sama pendirian pesantren terpadu Ma'arif di Gunung Pring Muntilan ini. Dan ini nanti akan menjadi momentum juga kebangkitan penataan manajemen pesantren modern yang berbasis organisasi ke depan. Matur nuwun Pak Nurdin. Sama-sama. Demikian obrolan santai sore ini tentang pendirian pesantren terpadu Ma'arif di SD Tema Gunung Pring Muntilan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.